Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaning Tias Agustin, mahasiswa program Pascasarjana S3 Pendidikan Dasar Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang implementasi dan evaluasi kebijakan khususnya dalam bidang pendidikan. Tujuan pembahasan kali ini yaitu untuk yang pertama, mendeskripsikan pengimplementasian kebijakan baru dan kebijakan yang kurang populer. Dalam pembahasan ini akan disajikan riset tentang implementasi kebijakan, pengertian implementasi kebijakan, hal-hal yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan, pendekatan implementasi kebijakan, perencanaan untuk implementasi kebijakan, tahap-tahap implementasi kebijakan, dan implementasi kebijakan yang kurang populer. Yang kedua, yaitu mendeskripsikan evaluasi kebijakan yang ada. Dalam pembahasan ini akan disajikan tentang konsep evaluasi kebijakan, karakteristik evaluasi kebijakan, model dan pendekatan evaluasi kebijakan, kegiatan pelaporan evaluasi, dan langkah serta dampak evaluasi kebijakan. Di sini saya menggunakan beberapa rujukan, ada rujukan utama dan rujukan tambahan. Untuk rujukan utamanya, saya menggunakan buku Flower tentang Policy Studies for Educational Leader and Introduction. Untuk rujukan tambahan, saya menggunakan beberapa jurnal dan buku, baik jurnal maupun buku dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya langsung saja untuk materi yang akan kita kaji yaitu tentang implementasi dan evaluasi kebijakan. Untuk materi-materi atau pokok bahasan yang kita kaji di dalam implementasi kebijakan mencakup 7 poin besar, yaitu yang pertama tentang riset implementasi kebijakan, yang kedua tentang pengertian implementasi kebijakan. Untuk yang ketiga, hal-hal yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Yang keempat, tentang pendekatan implementasi kebijakan. Yang kelima, tentang perencanaan untuk implementasi kebijakan. Yang keenam, tentang tahap-tahap implementasi kebijakan. Yang terakhir, yaitu tentang implementasi kebijakan yang kurang populer. Untuk materi atau pokok bahasan di dalam evaluasi kebijakan, ada 5 poin besar yang akan kita bahas. Yang pertama, tentang konsepsi evaluasi kebijakan. Yang kedua, tentang karakteristik evaluasi kebijakan. Yang ketiga, tentang model pendekatan evaluasi kebijakan. Yang keempat, kegiatan pelaporan evaluasi. Dan yang terakhir, tentang langkah dan dampak evaluasi kebijakan. Untuk riset tentang implementasi kebijakan, yaitu terdapat 3 poin besar di sini. Ada sulitnya implementasi kebijakan, analisis kegagalan dan keberhasilan dalam implementasi kebijakan, serta implementasi kebijakan yang kompleks. Sulitnya implementasi kebijakan. Sulitnya implementasi kebijakan disebabkan oleh berbagai faktor. Di dalam penelitian Jerome tahun 1971 menyimpulkan bahwa politik dan birokrasi federal menghambat pelaksanaan program pendidikan kompensasi. Jadi faktor di sini yang berpengaruh politik dan birokrasi federal. Untuk selanjutnya, menurut penelitian Seymour juga berpendapat bahwa sebagian besar reformasi pendidikan gagal karena reformis tidak memperhitungkan budaya sekolah. Sulitnya implementasi kebijakan yang kedua dikarenakan faktor budaya. Untuk yang ketiga, Gross et al. Tahun 1971 dalam penelitian yang dilakukan menemukan bahwa hambatan utama untuk implementasi adalah oposisi guru. Jadi di sini faktor yang ketiga yaitu dipengaruhi oleh oposisi guru. Oposisi guru di sini dimaksudkan bahwa guru tidak pernah atau tidak mau berubah terhadap suatu perubahan atau kebijakan baru karena dirasa guru tersebut tidak menguasai kebijakan tersebut.
sehingga guru putus asa dan kehilangan motivasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Dari hal itu, guru bisa menghambat atau mempersulit implementasi kebijakan. Selanjutnya tentang analisis kegagalan dan keberhasilan implementasi kebijakan. Ternyata keberhasilan dan kegagalan suatu implementasi kebijakan itu dipengaruhi oleh karakteristik dari kebijakan itu sendiri. Di mana jika karakteristik kebijakan itu kuat, maka keberhasilannya juga akan tinggi atau kebijakan itu akan sukses. Tapi jika karakteristik kebijakan itu lemah, maka kebijakan itu akan gagal atau tidak berhasil. Selanjutnya, poin yang akan kita bahas yaitu pengertian implementasi kebijakan. Secara etimologis, kata implementasi jika dirujuk dari kamus Webster Internasional, yaitu to implement atau mengimplementasikan, berarti melaksanakan sesuatu. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis, berbeda dengan formula rumusan masalah atau perumusan kebijakan sebagai tahapan yang bersifat teoritis. Secara umum juga, implementasi kebijakan dapat dianggap sebagai proses pelaksanaan keputusan pemerintah. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Di sini ada beberapa hal yaitu berkenaan dengan adopsi kebijakan baru, perencanaan, dan pengumpulan sumber daya. Untuk adopsi kebijakan baru, di sini dapat membantu memecahkan masalah dan membangun kapasitas para pelaksana sehingga pada akhirnya mereka dapat memperkenalkan suatu perubahan lain. Untuk yang perencanaan, dalam suatu perencanaan, sesuatu kebijakan harus memperhatikan siapa saja yang terlibat dalam perencanaan dan pemetaan maju dalam perencanaan. Jadi di situ nanti harus mempertimbangkan siapa yang akan terlibat dalam kebijakan tersebut, baik pelaksana maupun pembuat kebijakan. Selanjutnya yaitu pengumpulan sumber daya. Terdapat beberapa sumber daya dalam implementasi suatu kebijakan. Sumber daya yang diperlukan diantaranya yaitu uang, waktu, personil, ruang, dan sarana prasarana. Selanjutnya, poin yang akan kita bahas yaitu tentang pendekatan implementasi kebijakan. Pendekatan implementasi kebijakan di sini dibedakan menjadi dua, yaitu pendekatan top-down dan pendekatan bottom-up. Perbedaannya yaitu pendekatan top-down yaitu pendekatan penurunan alternatif kebijakan yang makro menjadi tindakan konkret atau mikro. Dalam proses implementasinya, para pendekatan ini berasumsi yang memungkinkan para pengambil keputusan merupakan aktor kunci dalam keberhasilan implementasi. Oh ya tulisannya. Kebijakan yang bersifat bottom up merupakan kebijakan yang bersifat strategis dan berhubungan dengan keselamatan negara, seperti kebijakan anti-terorisme, radikalisme, kurikulum pendidikan, pembiayaan pendidikan nasional, dan lain-lain. Tahapan implementasi kebijakan. Untuk tahapan implementasi kebijakan di sini ada 6 tahapan, yaitu meliputi uji coba tahap awal, yang selanjutnya akan dilanjutkan ke uji coba tahap akhir. Selanjutnya monitoring dan umpan balik. Selanjutnya pendampingan intensif, dan selanjutnya adalah mengatasi permasalahan, dan yang terakhir adalah institusionalisasi. Uji coba tahap awal. Pada uji coba tahap awal ini ada beberapa komponen penting. Di sini salah satunya yaitu berat di awal. Prediksi keberhasilan, modifikasi kebijakan, dan kunci keberhasilan. Di awal, biasanya suatu implementasi kebijakan yang baru itu akan lebih terasa berat di awal-awal bulan, terutama bagi pelaksana kebijakan. Untuk prediksi keberhasilan, intinya itu adalah keberhasilan itu bisa diprediksi dia berhasil ataupun gagal. Jika berhasil, itu tandanya adalah terdapat awal yang berat tadi. Yang kedua yaitu tekanan dari pimpinan untuk terus mencoba dan pendampingan yang konsisten dan bervariasi.
Untuk modifikasi kebijakan diistilahkan dengan pengertian kebijakan. Jadi kebijakan-kebijakan, bagian-bagian kebijakan yang dirasa sulit itu akan dihapuskan dalam tahap awal kebijakan. Yang terakhir yaitu kunci keberhasilan. Kunci keberhasilan dari suatu kebijakan di sini didasarkan pada keseimbangan antara tekanan dan dukungan. Di sini ada dari pimpinan untuk terus mencoba kebijakan baru dan dukungan yaitu berupa pendampingan yang konsisten dan bervariasi. Tahap selanjutnya adalah uji coba tahap akhir. Uji coba akhir ini sebenarnya berkaitan dengan hasil uji coba tahap awal. Jadi uji coba tahap akhir ini nantinya akan berpengaruh terhadap apakah kebijakan itu berhasil ataupun kebijakan itu gagal. Jika berhasil, memungkinkan keberhasilan dari kebijakan itu juga terjadi pengkerdilan suatu kebijakan tadi. Ini adalah sinyal atau tanda uji coba tahap akhir pada kebijakan yang gagal. Biasanya, untuk kebijakan yang akan gagal itu muncul beberapa perilaku negatif pada pelaksana kebijakan, seperti perilaku kecewa, putus asa, tidak semangat, cenderung mengurangi jam produktif kerja, dan kembali ke kebijakan lama. Selanjutnya, untuk sinyal pertanda bahwa uji coba tahap akhir pada kebijakan yang berhasil, diantaranya adalah munculnya perilaku positif pada pelaksana kebijakan, seperti perasaan nyaman, percaya diri, konsisten beradaptasi dengan perubahan, dan yang terakhir adalah permasalahan lebih sedikit daripada uji coba tahap awal. Tahap selanjutnya di sini adalah tahap monitoring dan umpan balik. Poin penting di sini bahwa kegiatan monitoring dan umpan balik di sini dilakukan secara berkelanjutan dan seluruh komponennya harus proaktif serta melibatkan pimpinan selaku pembuat kebijakan. Selanjutnya adalah pendampingan intensif. Pendampingan intensif ini sebenarnya didasarkan pada hasil monitoring dan balik. Dan dia dilaksanakan secara terana maupun kontinu atau secara terus-menerus. Di sini ada beberapa contoh kegiatan pendampingan sesuai buku yang saya kaji. Yang pertama yaitu tentang pelatihan pra-pemulaan sampai ke telinga yang simpatik. Di sini makna telinga yang simpatik yaitu bahwa dalam kegiatan pendampingan itu harus mampu mendengarkan saran-saran dari pelaksana kebijakan maupun stakeholder yang lainnya. Tahapan selanjutnya adalah bentuk permasalahan dalam implementasi kebijakan. Bentuk permasalahan dalam implementasi kebijakan di sini dikategorikan menjadi 3, yaitu ada permasalahan yang berbasis program, permasalahan yang berbasis perilaku, dan permasalahan yang berbasis setting. Permasalahan berbasis program yang sering ditemui dalam implementasi kebijakan itu mungkin dikarenakan karena koordinasi yang lemah. Terus yang kedua karena penundaan dari implementasi kebijakan itu sendiri. Yang ketiga karena adanya konflik. Yang keempat karena kurangnya perencanaan dari implementasi kebijakan tersebut. Yang terakhir yaitu tujuannya yang kontradiktif. Untuk selanjutnya yaitu permasalahan yang berbasis pelaku. Permasalahan yang berbasis pelaku di sini dikarenakan karena respon penerima kebijakan yang kurang atau responnya sangat lemah. Terus yang kedua karena kurangnya keterampilan dari pelaksana implementasi kebijakan. Terus yang ketiga
karena sikap-sikap negatif seperti sikap kurang percaya diri dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu karena terdapat perlawanan dari pelaksana kebijakan itu sendiri. Dan yang terakhir karena pelaksana meragukan kebijakan tersebut atau keraguan dari pelaksana kebijakan tersebut. Untuk permasalahan yang terakhir yaitu permasalahan yang berbasis setting atau permasalahan yang paling berat. Permasalahan yang paling berat di sini dikarenakan karena terdapat persaingan dari luar organisasi tersebut. Yang kedua karena terdapat tekanan dari luar. Yang ketiga karena keadaan darurat yang tidak terduga. Yang keempat ketidakberdayaan mengenai keputusan-keputusan penting dalam implementasi suatu kebijakan. Terus yang terakhir yaitu berkaitan dengan lingkungan dan sumber daya yang tidak mendukung atau tidak mencukupi. Langkah selanjutnya adalah metode penyelesaian permasalahan dalam implementasi kebijakan. Di sini terdapat beberapa metode, yaitu menggunakan pendekatan teknis, pendekatan politis, maupun pendekatan kultural. Untuk pendekatan teknis sendiri, yaitu dengan cara memecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga implementasi itu mudah diterapkan. Membuat gugus-gugus tugas tertentu pada area-area yang diyakini terdapat beberapa permasalahan di situ. Terus yang ketiga, yaitu melakukan implementasi dengan cara perlahan-lahan. Yang keempat, melatih staf sehingga staf tersebut mampu melatih staf lainnya. Yang terakhir yaitu menyesuaikan pelatihan dengan kebutuhan staf tersebut. Selanjutnya untuk pendekatan politis yaitu membuat tugas yang representatif terhadap masalah-masalah dan kekuatan yang ada. Selanjutnya adalah membuat partisipasi staf yang lebih aktif. Terus selanjutnya adalah menggunakan insentif untuk mendorong partisipasi. Jadi di sini adalah menggunakan insentif-insentif tertentu. Terus yang keempat yaitu memindahkan staf yang tidak mendukung implementasi tersebut. Jadi terdapat rolling staff di sini. Terus yang terakhir yaitu mengimplementasi isolasi dari tekanan masyarakat. Yang terakhir yaitu pendekatan kultural. Dalam pendekatan kultural di sini, yaitu langkah-langkah yang sering digunakan adalah berdiskusi, membuat diskusi dalam suatu pertemuan. Terus yang kedua yaitu sering-sering melaksanakan diskusi sesama pelaksana implementasi. Yang ketiga adalah bekerja untuk meningkatkan kesepakatan dan tujuan dari pelaksanaan atau implementasi suatu kebijakan tersebut. Yang keempat yaitu melakukan publikasi proyek mempublikasikan dan implementasi kebijakan tersebut, mengekspos. Terus terakhir yaitu meningkatkan iklim bekerja atau meningkatkan etos bekerja menggunakan teknik-teknik motivasi tersendiri. Selanjutnya adalah kita akan membuat checklist institusionalisasi suatu kebijakan. Checklist di sini meliputi 6 penting yang harus diceklis, yaitu yang pertama, apakah kebijakan termasuk dalam bagian yang dari manual kebijakan salah atau tidak. Yang kedua yaitu perubahan yang diperlukan tepat diisi dalam kontrak induk atau belum. Terus yang ketiga yaitu prosedur konsisten dengan kebijakan. Terus yang keempat prosedur evaluasi siswa dan konsisten kebijakan tersebut tetap belum. Yang kelima pelatihan yang dilakukan yang terkait kebijakan tersebut dalam program proyek
dari dulu dan indikator dulu atau yang terakhir itu biayanya yang bisa dimasukkan dalam nasional reguler terus yang terakhir kan kejadian pendidikan itu kurang untuk yang pertama dan ya sama aja ya dan semua dan apa itu kan adalah
holistik data dapat berupa kuantitatif atau kualitatif. Jadi datanya bisa berupa angka maupun bisa berupa kata-kata. Lebih dari satu dan saling berkaitan. Jadi di sini harus menghasilkan lebih dari satu data dan keterkaitan. Bisa terukur dengan baik. Jadi indikatornya bisa terukur dengan baik. Nah, laporan evaluasi kebijakan. Untuk laporan evaluasi kebijakan, di sini ada 4 poin penting. Laporan evaluasi kebijakan ini disusun oleh evaluator. Jadi, evaluator itu berhak untuk menyusun laporan evaluasi kebijakan. Temuan data hasil penelitian evaluator. Jadi, data di sini ditemukan berdasarkan temuan penelitian dari evaluator. Sehingga nanti dari hasil temuan itu bisa direkomendasi berdasarkan temuan. Jadi ada rekomendasi selanjutnya bukan tidak lanjut jadi rakyat dan politik di sama sekali hasil yang dapat di sini terdapat beberapa modifikasi minor jika didasarkan pada hasil evaluasi yang menunjukkan hasil yang positif atau sedikit kesalahan. Hanya terdapat sedikit saran dari hasil evaluasi dan yang terakhir tidak memungkinkan merubah kebijakan secara politik. Jadi kebijakannya tidak terubah. Terus yang modifikasi besar ini dimungkinkan jika kebijakan dinilai tidak memenuhi kriteria dan indikator evaluasi. Kebijakan ini tidak sesuai dengan indikator dan kriteria evaluasi. Terus yang terakhir adalah pemberhentian kebijakan. Kebijakan akan dihentikan jika kebijakan itu dianggap merugikan dan tidak efektif.
terus terjadi akibat perubahan tujuan objektif pemerintah. Terima kasih, itu yang bisa saya paparkan dan saya sampaikan. Karena sempat itu besarnya itu